Anda masih bersama dengan Kasih Paham, memberi pemahaman soal bagaimana sebenarnya posisi terkait dengan wacana isu pemilu proporsional tertutup. Dan telah bergabung bersama dengan kita Mbak Hoirunisa Nur Agustiati, Mbak Ninis dari Perludem, dan juga Mas Adnan Maghribi dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Kalau dengerin partai politik nih, Mbak Ninis menolak. Karena mungkin kepentingannya juga kontra kayaknya sih sama pemilu tertutup ya. Tapi kalau untuk masyarakat, untuk rakyat, apa yang terbaik sebenarnya? Ya, kalau kita bicara sistem pemilu terbuka tertutup, debatnya memang nggak akan selesai gitu ya, karena ya masing-masing punya posisi dan setiap pembahasan undang-undang pemilu ini salah satu isu variabel sistem pemilu yang pembahasannya selalu panjang gitu ya. Bahkan saya ingat di 2017 atau pembahasan undang-undang pemilu sebelumnya harus di voting tuh di paripurna karena memang nggak pernah ketemu. Nah, dalam memilih sistem ini kan kita pilih yang cocok buat sebuah negara gitu, dan pertimbangannya tentu banyak. Pertama soal bagaimana bisa sebuah sistem pemilu bisa memberikan representasi untuk masyarakat, itu kan harus jadi pertimbangan. Lalu dalam memilih sistem ini ya pilihannya pembuat undang-undang gitu ya, kesepakatannya pembuat undang-undang, lalu juga memperhatikan sejauh mana publik kita beradaptasi dengan sebuah sistem pemilu. Mengubah sistem pemilu nggak mudah gitu ya, bahkan mungkin dulu Mas Pangeran ingat dari mencoblos kita kan sempat mencontreng ya, itu kan nggak mudah juga buat publik kita gitu, apalagi kalau kita mau mengubah sistem pemilu. Bahwa sistem pemilu terbuka ada kekurangannya, 2019 kita merasakan kompleksitas luar biasa ya, tapi menurut saya itu kan karena pemilunya semua jadi satu hari yang sama, Pilpres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPD pada satu hari yang sama, dapilnya besar-besar. Jadi kalau bicara soal kompleksitas, sebetulnya juga bukan karena sistem pemilu proporsional terbukanya gitu, tapi karena kita ini pemilu borongan gitu ya dalam satu hari yang sama, iya, dan itu menurut saya jadi salah satu faktor ya tadi kompleksitas yang kita rasakan di pemilu 2019. Mas Adnan, kenapa kalau kita lihat nih kan kita cara terbaik untuk melihat gimana temperatur cek masyarakat kan melihat isu sosial medianya apa, ngomongin apa kan. Banyak sekali isu yang menjadi bahan pembicaraan, tapi begitu ngomongin soal isu pemilu terbuka tertutup ini kayak adem-adem aja. Apakah mungkin juga publik perlu diedukasi lebih lanjut ini soal bagaimana implikasinya, Mas Adnan? Iya. Sebenarnya kita juga tidak bisa kemudian menjustifikasi ya, misalnya proporsional tertutup itu kita kemunduran atau misalnya tidak mewakili masyarakat atau mengambil hak masyarakat untuk memilih langsung para calon-calonnya. Tapi memang kita lihat misalnya penerapan proporsional terbuka sejak 2009 ya, itu kemudian kan misalnya di DPR kita itu ternyata masih menempati posisi tingkat kepercayaan publik masih di bawah. Artinya meskipun sistemnya proporsional terbuka, asumsinya masyarakat berhak memilih calon-calon yang kemudian duduk di DPR, tapi nyatanya mereka juga tidak merasakan mereka terwakili di legislatif. Itu mungkin yang membuat juga masyarakat tidak mau masuk ke dalam perdebatan ini, karena menurut mereka mungkin meskipun proporsional terbuka juga tidak sepenuhnya kemudian merepresentasikan apa yang dikatakan masyarakat, seperti itu. Baik, tadi kita sebelumnya sempat menyinggung kan bagaimanapun perdebatan dan argumentasi kita, ini keputusannya kan judicial review Mahkamah Konstitusi. Saya mau nanya nih ke Bang Ade dan Mas Dev ini. Ini probabilitasnya MK ini tiba-tiba nih, karena 8 partai udah nggak setuju nih, dan kalau kita anggap 8 partai merepresentasikan rakyat gitu. Tapi ternyata nanti keputusannya ternyata berbeda atau gimana kemungkinannya ini, Mas Dev? Ya kalau ngomong kemungkinan anything is possible ya. Dan ya kita harus prepare for worst case scenario. Walaupun kita yakin hakim-hakim MK memiliki hati nurani yang tinggi dan jiwa kebangsaan yang sangat besar dan benar-benar memahami dinamika demokrasi yang ada dan juga semangat akan kemajuan progresif Indonesia, pasti akan berpikir lebih di jalan yang jelas lah. Gitu. Dan juga kembali lagi juga gimana mengcounter daripada tuntutan tersebut gitu ya. Kan pasti ada kesempatan juga untuk kita melawan, untuk kita memberikan argumentasi daripada yang diajukan. Memang ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya. Tapi kan lucu kalau Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu juga. Walaupun orangnya berbeda, tapi ini keputusan lembaga. Kan cuma ada dua hal, konstitusional atau inkonstitusional, ya kan? Dulu dikatakan bahwa sistem proporsional tertutup itu inkonstitusional, yang konstitusional sistem pemilu proporsional terbuka. Loh, bagaimana tiba-tiba lembaga yang sama bisa mengatakan bahwa yang benar itu konstitusional itu yang tertutup, lalu kemudian tidak konstitusional terbuka? Kan lucu kalau itu. Dan kalau MK itu final and binding.
Final yang banding. Betul, iya. Kalau alasannya bahwa masyarakat tidak merasa, salah itu. Coba lihat polling semua. Semua polling bicara tentang proporsional terbuka, pilihan proporsional terbuka, coblos gambar atau pilihan di dalam coblos gambar atau coblos nama, 80% rakyat mengatakan bahwa pilih nama, yang dia mau pilih nama. Dia ingin mempunyai hak untuk memilih calon-calon wakilnya di parlemen. Bahwa kualitas parlemen kita masih belum memuaskan, itu proses konsolidasi demokrasi. Di situ bukan hanya pada rakyatnya, tapi juga pada elitnya. Dua-duanya adalah proses konsolidasi demokrasi. Kalau tidak puas dengan ini, mari kita perbaiki. Ada banyak cara memperbaikinya kok. Saya katakan tadi itu, campaign finance reform. Sudahkah kita melakukan campaign finance reform yang di dalam undang-undang ini, itu yang saya tulis dulu tahun 99, hampir sama. 23 tahun tidak ada kemajuan dalam campaign finance reform. Nah kalau begitu, bukan persoalan sistem pemilunya, Bung. Tapi persoalan adalah, kalau bicara soal ekonomi biaya tinggi, campaign finance reform, bukan juga persoalan kualitas demokrasi. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas demokrasi? Apakah dengan tertutup menjadi lebih akuntabilitasnya tinggi? Ini kan kita bicara tentang akuntabilitas. Lebih parah lagi kalau itu. Kalau tidak puas dengan sistem pemilu proporsional terbuka, mari maju. Sistem pemilu ada banyak cara yang lain. Sistem pemilu campuran, model di Jerman. Sudah kita usulkan tahun 99. Tapi ditolak, katanya belum siap. Masa 23 tahun tidak siap? Pertanyaannya itu. Bang Andi dan juga Mas Dev dan juga saya mau ke Pak Zainuddin juga. Selain statement bersama yang dilakukan kemarin, ada 8 partai yang menolak isu ini. Sebenarnya apa langkah lain mungkin pasca statement bersama tersebut, Pak Zainuddin, yang dilakukan oleh antar partai ini? Ya, Bung Pangeran, sebelum saya menjawab itu, jadi memang saya harus mengatakan bahwa pemilu 2024 ini dengan proses politik yang berjalan dalam hampir 5-6 tahun terakhir ini ada anomali ya. Dalam setiap pemilu kita itu dalam 5 tahun sejak Orde Baru sampai kemudian reformasi dan terakhir tahun 2007, setiap menjelang pemilu ada perubahan paket undang-undang politik. Dan anehnya begitu pemilu 2024 itu paket undang-undang politik ini diabaikan, dinegasikan dari DPR ya, dikeluarkan dari prolegnas. Ini jadi pintu awal dari kekisruhan kita untuk kemudian mengabaikan proses demokrasi yang sesungguhnya sudah berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah ini memang ada kekuatan politik yang merasa lebih punya kesempatan peluang untuk menang lebih besar. Jadi menggunakan momentum yang ada daripada hilang kesempatan. Ya, momentum saat inilah yang kemudian kita ingin menguasai parlemen, menguasai pemerintahan dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kekhawatiran ada kekalahan ya kalau kemudian terbuka dengan melihat bagaimana kebijakan dari partai penguasa dan yang tidak memberikan kepuasan kepada publik, dan ini otomatis kalau diberikan kepada masyarakat untuk memilih ya mereka akan melihat bahwa ini wajah-wajah yang bisa memberikan harapan baru bagi parlemen dan memberikan nilai positif bagi para pemilih. Dan oleh karena itu maka kita ke depan apapun sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bung Andi Malarangeng, oleh Bung Dev, ya ada di Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan permohonan yang sudah diajukan oleh saudara-saudara kita. Tapi bagaimanapun kita harus percaya bahwa Mahkamah Konstitusi 9 orang hakim itu adalah negarawan, dan di pundak mereka jangan melihat untuk kemudian proporsional terbuka atau tertutup, tapi melihat bagaimana Indonesia ke depan. Jadi jangan melihat Indonesia hari ini. Jadi Indonesia hari ini siapapun yang memimpin, siapapun yang berkuasa di parlemen, itu silih berganti datang dan pergi. Tapi Indonesia abadi untuk kemudian kita jaga bersama. Agar tidak boleh hancur negara ini hanya karena keinginan 1-2 kekuatan politik untuk menguasai parlemen, mulai dari DPR RI sampai dengan DPR provinsi dan kabupaten kota. Tapi tidak ingin menjaga Indonesia untuk lebih aman dan menjadi milik bersama bagi semua kelompok masyarakat dari kalangan atas sampai dengan akar rumput. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Zainuddin. Nah, tadi ada satu yang disinggung oleh Pak Zainuddin, ada kepentingan nih, kepentingan politik. Tadi sebelumnya juga Mas Dev sempat bilang, ini mungkin ada kepentingan yang lain. Saya mau nanya ke Mas Adnan sama Mbak Nini, kepentingan seperti apa ini kira-kira udang di balik batunya nih apa ini? Yang kenapa isu ini tiba-tiba jadi muncul? Bagaimana? Mas Adnan dulu mungkin. Gini, saya sebenarnya nggak kaget ketika partai-partai itu kemudian menjadi satu berkonsolidasi untuk menolak opsi ini. Karena memang gini Bang,
setelah kita menerapkan proporsional terbuka, memang pembiayaan politik jadi tinggi. Kemudian kampanye itu berpusat pada personal. Artinya bahkan misalnya data di 2019 pemilu itu lebih dari 80% pembiayaan kampanye itu dibebankan kepada calon. Karena memang kita juga sadar partai politik juga tidak diberikan dana yang memadai oleh negara untuk kemudian menyuplai misalnya calonnya untuk bisa kampanye. Nah, ketika sistem ini kemudian dikembalikan tertutup misalnya, atau ketika misalnya sistem ini dikembalikan tertutup, maka kemudian partai-partai dengan anggaran yang tidak memadai itu kemudian dituntut untuk bersaing, dan kemungkinan juga suplai dari caleg-caleg yang biasanya memang mereka mendominasi suplai itu bisa jadi bisa terpangkas begitu. Dan itu juga akan berpengaruh pada partai-partai yang memang tidak punya logistik yang memadai untuk bersaing dalam kampanye politik seperti itu. Baik, kepentingan apa? Denis, Ya, apa yang akan terjadi kalau ini sampai panas gini seperti ini? Ya, kalau saya melihatnya gini, Mas Pangeran. Jadi undang-undang pemilu kita ini kan nggak diubah ya. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dulu sempat mau diubah. 2020 tuh saya rasa sudah sampai balik bahkan. Tapi di awal 2021 ketika pemerintah ngasih statement undang-undang pemilu tidak diubah, selalu kemudian DPR juga ya udah ini nggak diubah. Nah, ketika undang-undang pemilu tidak diubah, ya untuk mengubahnya ya lewat Perpu atau ke Mahkamah Konstitusi kan, uji materi di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya melihat ini upaya, karena ini nih tadi di DPR-nya dan pemerintahnya nggak mengubah, lalu ya dibawalah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi memutuskan kita mau pakai sistem pemilu yang mana, itu nggak bisa lewat Mahkamah Konstitusi karena ini open legal policy. Di Undang-Undang Dasar kita itu kan nggak disebutkan pakai sistem pemilu yang mana. Beda dengan Pilpres. Di Pilpres itu ya disebutkan kan harus suara mayoritas, harus punya 20%, harus pemilihan langsung dan lain sebagainya. Tapi untuk pemilu legislatif kan nggak disebutkan pakai sistem yang mana gitu. Dan ini kan pilihannya pembuat undang-undang, dan MK tidak bisa bilang sistem yang satu konstitusional, sistem yang lain inkonstitusional gitu ya, misalnya nanti dalam putusan ini. Dan yang perlu jadi pertimbangan MK juga adalah ini tahapan pemilu kan sudah dimulai. Yang namanya tahapan pemilu kan predictable prosedur. Prosedurnya harus bisa diprediksi gitu ya. Sistem pemilunya terbuka atau tertutup ya, harus pasti, sistem pemilu itu harus pasti, dan ini harus menjadi pertimbangannya Mahkamah dalam memutuskan gitu ya. Dan menurut saya yang bisa dilakukan MK adalah membuat prinsipnya. Sama halnya ketika MK memutuskan pemilu serentak. Kan MK nggak bilang yang namanya pemilu serentak itu 5 kotak satu-satunya seperti sekarang. Tapi MK membuat rambu-rambunya bahwa pemilu itu harus serentak presiden, DPR, dan DPD. Varian lainnya terserah pembuat undang-undang pemilu gitu ya. Kenapa DPR, presiden, DPD jadi satu? Salah satu upaya untuk memperkuat sistem presidensil. Nah, itu kerangkanya. Begitu juga dengan ini uji materi terbuka tertutup ini gitu. MK nggak bisa bilang terbuka atau MK tidak bisa bilang tertutup, tapi kerangkanya gitu. Jadi disampaikan dana kampanyenya juga harus diatur dong gitu, supaya nggak yang dirasakan teman-teman partai politik kan ini sangat liar gitu ya, misalnya biaya tinggi dan lain sebagainya. Karena memang kita ada limit untuk menyumbang, tapi kita nggak ada limit untuk spending misalnya. Sehingga ya orang yang punya uang ya. Ya, masalah manajemen fund-nya makanya bisa jadi kemana-mana, dan saya rasa jadi sumber masalah juga. Nanti sudah terjadi di masa lalu, mungkin akan terjadi juga nanti di masa depan. Kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lihat, kita akan sekali lagi kita kasih kepaham kepada Anda semua soal wacana pemilu proporsional tertutup. Tetap bersama kami, dikasih paham.